Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liviana Naila Azahra dengan NRP 15 2024 107. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan evaluasi tengah semester pada mata kuliah Sistem Operasi. Berikut merupakan aturan video yang wajib dipatuhi, kemudian ini merupakan studi kasusnya. Di sini kita ditugaskan sebagai Sistem Administrator. Kita langsung aja masuk ke tugas praktik. Pertama, kita login terlebih dahulu. Oke, lalu di sini kita diminta untuk membuat komentar dan edit file. Pertama kita diminta untuk touch dulu ya, info server datasanya, lalu kita nano, kita edit menggunakan autofill, lalu menambahkan isi filenya minimal 3 baris komentar. Oke, kita touch dulu. Info server.sh. Lalu kita nano. Nah, di sini kita masukin 3 baris komentarnya. Bin bash. Lalu nama. Kemudian kelas. Name. Terus 15 2024 107 kelas A. Lalu di sini kita diminta juga untuk menambahkan perintah echo ya. Berarti di sini echo luas sistem operasi PT Maju Jaya. Teknologi. Oke, kemudian kita save. Ctrl X. Yes, enter. Lalu masuk ke tampilan isi file menggunakan cat dan jalankan file tersebut. Berarti di sini kita cat filenya namanya info server ya. Info server.sh. Nah, di sini dia udah berhasil ya, bisa dilihat juga isinya. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Di sini kita diminta untuk ngecek permission info server.sh-nya menggunakan ls-l. Lalu kita atur permissionnya. ls-l info server.sh. Nah, di sini dia masih default rwrr karena kita belum ngatur permissionnya atau chmod-nya ya. Kita gunakan perintah chmod. Chmod ini itu 754 info server.sh. Oke, kemudian kita cek lagi menggunakan ls-l. Nah, di sini dia udah berubah yang tadinya rwrr menjadi rwxr. XR ya. Nah, ini tuh artinya permissionnya itu tuh udah diubah, yang awalnya tadi masih default gitu ya. Sekarang RWX-nya itu tuh merupakan read, write, execute. Nah, ini tuh buat si ownernya. Kemudian ada grup juga. Untuk grup sendiri dia cuman RX, yang mana dia tuh cuman bisa nge-read sama execute. Dan untuk others-nya dia cuman bisa nge-read doang. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini kita diminta untuk ngebuat user and group management. Kita diminta untuk buat usernya dulu, kemudian atur password dan buat grup karyawan, kemudian staff satu yang tadi kita buat masukin ke grup karyawan. Berarti kita di sini sudo user add admin 1. Oke. Sudo user add staff 1. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk ngatur password masing-masing user. Berarti kita gunakan perintah sudo passwd admin 1. Kita masukin passwordnya, kemudian retype, lalu kita setting juga untuk si staff satunya. Oke, di sini passwordnya kita udah setting ya. Kemudian kita buat grup karyawan menggunakan perintah sudo grup add karyawan. Nah, lalu kita masukin staff satu yang tadi ke grup karyawannya. Sebelumnya kita cek dulu. Keten grup ya. Keten grup karyawan. Nah,
Ini grupnya tadi udah kebuat ya. Sekarang kita masukin sudo usermod, nama grupnya, kemudian nama si usernya. Lalu kita coba cek apakah si staff ini udah masuk menggunakan perintah id staff. Nah, di sini dia udah masuk ke grup karyawan ya, si staff ID, staff satunya. Lalu, oke, udah masuk ke nomor 4, ownership file atau chown dan CHGRP ya. Nah, ini pertama kita ubah owner file info server.sh-nya dulu menjadi admin, kemudian kita ubah grup filenya menjadi karyawan. Pertama, kita sudo chown admin 1 info server.sh. Lalu kita sudo chgrp ya. chgrp. Karyawannya, nama grupnya, kemudian nama filenya. Oke, kita cek menggunakan ls-l ya di sini dimintanya. Nanti kita ls-l info server.sh. Nah, jadi fungsi chown sendiri dia itu ngubah kepemilikan si file info server.sh ini. Sedangkan chgrp dia itu ngubah grup filenya. Jadi karyawan gitu. Oke, lanjut ke nomor 5. Di sini kita diminta untuk instalasi software menggunakan OpenEuler ya. Ini di sini kebetulan kita udah pakai OpenEuler. Kita diminta untuk login sebagai user admin 1. Oke. Pertama kita coba isu admin 1 ya. Oke, udah masuk. Lalu gunakan sudo htop. Oke sih, sudo htop. Di sudo install htop. Ya. Dia bukan sudoers, berarti kalau misalnya bukan sudoers, kita harus ngejalanin perintah admin 1. Coba kita sudo usermod min ag sudo. Ini sih. Konop. Oke, admin 1. Sudo 3 is not sudoers. Oke, atau kita coba exit dulu. Kemudian kita masuk sudosu. Lalu kita bikin sudo nano /etc /sudoers d admin 1. Nah, di sini kita masukin si admin satunya, admin 1, kemudian all sama dengan all. Oke. Lalu kita save. Kita coba cek ulang ya. Setelah itu kita masuk lagi ke si apa tadi namanya? Admin 1. Ini kita exit dulu. Sudas admin 1. Oke. Kita coba jalanin perintah dnf install 123.
Nah, di sini dia udah lagi nginstal ya, lagi nginstal si HTOP-nya. Kemudian nanti kita bakal jalanin software tersebut menggunakan perintah sintaks HTOP untuk ngecek apakah software itu benar-benar berjalan atau enggak. Kita coba ya. HTOP. Nah, di sini si server, sorry, si softwarenya ini udah berjalan. Kita bisa lihat di sebelah kiri sini. Lalu kita masuk ke nomor 6. Kita klik Ctrl C dulu ya, kita keluar. Di sini kita diminta untuk konfigurasi SSH server. Kita install SSH server menggunakan sudo. Kemudian pastikan service SSH-nya aktif. Oke, berarti kita sudo dnf install OpenSSH server -y. Oke, sebentar ini. Nah, nanti setelah si instalasinya selesai, kita bakal mastiin service SSH-nya aktif menggunakan perintah sudo systemctl, enablein dulu, baru kita start, nanti kita cek statusnya gitu. Kita harus mastiin dia benar-benar running. Nah, di sini kita sudo systemctl, ya enable sd. Kemudian sudo systemctl start sshd, lalu sudo systemctl status sshd. Nah, di sini dia udah running ya. Sekarang kita masuk ke edit file konfigurasi. Nah, di sini kita berarti harus ngubah permit root loginnya dia yang tadinya dari yes ke no. Nah, oke, berarti kita sudo nano /etc/ssh/sshd config ya, underscore config. Nah, di sini bisa kita lihat bentar, kita coba kasih kursor ya. Nah, bisa. Intinya ini permit root loginnya, dia masih yes. Kita coba edit menjadi no. Kemudian kita exit, kita save dan enter. Lalu kita restart SSH servernya, kemudian tampilin contoh perintah login SSH dari si kliennya. Oke, pertama kita sudo systemctl restart sshd, lalu kita buka command prompt. Sekalian kita sambil cek IP config-nya, ifconfig. Nah, kita masuk ke si cmd yang tadi, lalu kita ssh admin 1 192 160 168 129 131. Oke. Yes. Nah, ini dia sudah berhasil ya. Kalau kita sebagai klien, kita juga bisa SSH dari si admin 1 yang tadi. Oke, lanjut. Kemudian web server ya. Kita instalasi web server, install Apache atau Nginx menggunakan sudo. Nah, ini kebetulan si Nginx-nya udah kita download sebelumnya ya. Jadi kita langsung aja pastiin servernya berjalan. Berarti menggunakan sudo systemctl start nginx. Lalu sudo systemctl enable nginx. Oke, kemudian sudo systemctl status nginx. Nah, di sini dia udah berjalan ya. Sekarang kita sudo firewall dulu sebelumnya. cmd permanen
add service sama dengan http sudo firewall w-nya 2. Oke, sukses. Kemudian sudo firewall cmd reload. Oke, sukses. Sekarang tugas kita adalah mengklon website CV dari GitHub ya. Berarti kita buka dulu. Oke. Coba kita ini git version. Oke, untuk gitnya sendiri udah kita install. Sekarang kita masuk ke GitHub. Di sini kita gunakan CV yang udah kita buat. Berarti kita bakal nge-git clone si link yang ini. Nah, oke. Git clone https github.com/cvhzz cvlivi.git. Tukah. Git clone https github.cvhzz. Oke, kita coba ls, kemudian kita cd cvlivi. Nah, oke, udah berhasil. Lalu kita lakukan proses git clone udah, pindahkan hasil dokumen root ke web server. Nah, ini berarti kita pindahin ke var www.html. Berarti kita sudo. Bentar, kita coba cd dulu. Oke, sudo move cv var www.html. Oke, w-nya kurang 1. Sudo move cv _livi. ls, coba kita ls. HTML, bener kok. Livi. Nggak apa-apa. Sekarang kita langsung lanjut aja ke atur ownership file websitenya agar sesuai dengan web server. Kemudian kita diminta untuk atur permission agar websitenya bisa diakses melalui browser, lalu tampilin hasil permissionnya menggunakan ls. Berarti kita di sini, coba bentar, sudo cp deh kayaknya. Yang untuk move tuh sudo cp -r nginx ya. Nah,
Stop. Nah, oke, sudah di-CP. Lalu kita ini udah memenuhi ya untuk memindahkan hasil clone ke dokumen root web servernya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi permit website yang mana kita bakal ngatur ownership dan permissionnya. Pertama, kita sudo chown -r nginx tik 2 nginx kemudian /usr/share /nginx/html. Oke, kita cek dulu. Sudah chown -r usr share nginx html. Oke. Lanjut, untuk atur permission agar website-nya bisa diakses melalui browser. Berarti kita sudo chmod -r755 usr share nginx html. Kita kurang spasi. Sebentar ya. Ininya E-nya salah. Harusnya nggak pakai E. Nah, lalu kita tampilkan permission menggunakan ls-l. Berarti ls-l /usr share nginx html. Oke. Sekarang kita IP address ya. Atau kita bisa ifconfig. Lalu kita sudo setNforce. Bentar, kita coba buka dulu ya. Bisa gak kira-kira? Tadi itu ini ya IP-nya. Coba jalanin. Ya masih bawaan Nginx ya. Stanford. Oke. Sudo. USR 192 168 129 131. Atau kita sudo systemctl restart Nginx.
Perintahnya kita coba cd. Hmm, kita coba ke CV Livy-nya, LS. Nah ini nih, aduh. Nah, oke. Ini kita udah bisa nampilin ya si websitenya yang udah kita buat. Ini merupakan website CV saya, yang mana kita juga bisa melihat portofolio. Ini ada beberapa portofolio yang telah saya buat. Kemudian ini untuk email saya, lalu ada GitHub, LinkedIn, dan Instagram saya. Bisa diklik salah satu-satunya, satu-satu maksudnya. Oke, ya mungkin untuk CV-nya sekian. Kita lanjut lagi ke soal ke-8. Oke, akses website melalui browser sudah terpenuhi, lalu kita masuk ke nomor 8, yang mana kita harus menguji hak akses usernya, login sebagai user staff, kemudian mencoba untuk membaca si file infoserver.sh-nya. Lalu menjalankan file tersebut, tampilkan hasil berhasil atau gagal. Oke, kita langsung berarti kita exit dulu. Kita staff 1. Nah, kita cat info server.sh. Nah, ini info underscore server.sh-nya pasti gagal karena staff 1 ini hanya mempunyai hak akses read doang. Karena others itu kan tadi kita udah coba set ya, yang permissionnya kita udah coba nge-setting, dimana dia tuh cuman bisa ngebaca doang, karena dia nggak memiliki izin execute, ya execute atau eksekusi kayak gitu. Baik, lalu lanjut ke nomor 9, tampilkan dan kirim video demo custom OS dan pastikan linknya aktif saat pengumpulan. Kita coba nah, ini merupakan custom OS yang telah kami bangun. Namanya Fortal Linux, modifikasi OS versi Fortal Linux. Nah, di sini terdapat dokumentasi lengkap baik pembangunan distro Linux dari kernel minimal hingga lingkungan desktop yang siap pakai. Kita memakai Gnome 46. Lalu untuk base sistemnya kita menggunakan Ubuntu 20.04 LTS. Lalu display managernya kita GDM3. Lalu untuk boot animationnya kita menggunakan Play Mode. Untuk sistem specification-nya kita bisa lihat di sini ada kernel, cell, temp, icon, resolution, bootloader. Lalu berikut merupakan proses dokumentasinya, mulai dari base system installation, terus ada desktop environment atau GUI, lalu ada essential application-nya, ini untuk timing dan UI customization, lalu ada play mode, boot animation. Ini juga ada group and login screen,
sistem identitasnya, lalu ada remastering ISO. Nah, ini merupakan showcase-nya. Di sini ada custom GDM-nya, kemudian ini adalah kita menggunakan ArchDark ya untuk tema sama wallpaper-nya. Lalu ini custom cell-nya, dan ini adalah custom splash. Berikut merupakan video demo-nya. Fertile Linux. Fertile Linux adalah sistem operasi profesional untuk network administrator dan engineer jaringan. Menggunakan tema GTK ArchDark dan icon Papyrus Dark, Fertile Linux tampil modern dan konsisten. Dilengkapi oleh aplikasi penting seperti Wireshark, Nmap, Docker, dan VS Code, serta didukung skrip instalasi otomatis untuk efisiensi kerja. Bootsplash, GURB, wallpaper, dan login screen telah dikustomisasi dan seluruh konfigurasi tersedia dalam ISO yang siap dideploy. Jadi untuk tim kami di sini ada Ahmad Ripai dengan NRP 15 2024 090, lalu ini saya Liviana Nela Zahra NRP 15 2024 107 dan Farhan Kamil Hermansyah NRP 15 2024 150. Untuk explore di sini kita menyediakan unduh ISO Fertile Linux. Kita bisa unduh ISO-nya di sini. Kemudian nanti kita langsung download aja. Kita tetap download. Nah, di sini sudah keinstall ya. Oke. Untuk repository-nya kita bisa lihat nanti di sini ada kontak us juga. Lalu format link, oke. Video custom dan pastikan linknya aktif saat pengumpulan. Wajib hasil clone dari Git udah, tidak clone Git penggunaan oke. OS wajib open euler udah. Custom OS boleh menggunakan Linux apapun, gunakan sudo yang benar. Fokus pada proses bukan hanya hasil. Oke, kita cek dulu. Oh ya, kebetulan untuk Fertile Linux sendiri udah kita hosting di Netlify. Oke, sebentar. Ini bisa kita cek ya di sini kayaknya. Oke. Intinya untuk Netlify sendiri, untuk Fertile Linux sendiri sudah kami hosting di Netlify. Mungkin cukup sekian untuk pengerjaan evaluasi semester saya ya, evaluasi tengah semester pada mata kuliah sistem operasi. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.